Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi walaupun hanya melalui suara. Semoga kita cepat untuk bertemu dalam KBM seperti yang kita harapkan dan kita tunggu bersama. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini, Ibu mau menjelaskan materi PPKN kelas 11 pada bab 1 bagian D mengenai upaya penegakan hak asasi manusia. Silahkan kalian dapat membuka juga di dalam buku PPKN atau buku LKS pada halaman 17. Sudah sepantasnya pemerintah menegakkan keadilan dalam kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Maka dari itu ada beberapa upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia. Dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia, Ibu bagi ke dalam 2 periode, yaitu sebelum kemerdekaan negara Indonesia 17 Agustus 1945 dan setelah Indonesia merdeka sampai sekarang. Namun anak-anakku, yang akan Ibu jelaskan pada pertemuan kali ini hanya periode perjuangan sebelum kemerdekaan negara Indonesia 17 Agustus 1945 dan itu pun terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama, perjuangan hak asasi manusia sebelum kebangkitan nasional, yaitu pada tahun 1908. Di mana Indonesia mencatat perjuangan para tokoh sejarah dalam pemajuan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia agar masyarakat terbebas dari bentuk pelanggaran HAM. Di antaranya para pejuang perempuan. Nah, silakan anak-anakku untuk melihat di sini ada beberapa pejuang wanita ya. Bisa kita saksikan atau kalian ingat siapa kira-kira yang ada itu pada gambar tersebut. Tapi di situ sudah ada namanya ya. Raden Ajeng Kartini. Di sampingnya juga ada Dewi Sartika, ada Cut Nyadin. Nah, ini diantaranya semua para pejuang wanita ya. Ini untuk memperjuangkan dan meningkatkan harkat martabat kaum wanita pada masanya. Karena pada masa itu betul-betul perempuan itu tidak ada harkat martabatnya, sehingga para tokoh perempuan ini memperjuangkan hak asasi manusia, terutama kita sebagai perempuan. Dan alhamdulillah ada manfaatnya dari para pejuang wanita kala itu untuk memperjuangkan harkat dan martabat seorang perempuan, sehingga pada waktu sekarang banyak perempuan-perempuan yang menjadi pahlawan ya, pahlawan di dalam pendidikan, di dalam ekonomi. Itu banyak perempuan yang mempunyai andil ya untuk meningkatkan kesejahteraan. Selanjutnya, di samping para pejuang wanita juga tidak kalah pentingnya. Nah, silahkan anak-anak sekalian lihat di dalam gambar tersebut di bawah para pejuang wanita ya. Ada beberapa tokoh. Nah, tokoh yang lain juga ada perjuangan di dalam fisik yang mengandalkan kekuatan senjata. Seperti, nah siapa itu di bawah gambar Raden Ajeng Kartini ya. Siapa yang kenal atau siapa yang ingat ya. Paling tidak kita pernah melihat gambar atau foto-fotonya. Atau bahkan mungkin ada anak yang pernah membaca biografi tentang sejarah orang-orang ternama ya, apalagi dalam memperjuangkan kemerdekaan ya. Itu siapa coba yang pakai benok ya kepalanya itu, yaitu Imam Bonjol. Di samping Imam Bonjol ada juga Pangeran Diponegoro, itu yang membawa keris ya. Di samping Pangeran Diponegoro ada juga Sultan Agung. Ini berkisar pada tahun sekitar tahun 1593
sampai 1645. Para tokoh tersebut memperjuangkan rakyat dari penindasan dan penjajahan bangsa asing. Lama sekali kita ya, bangsa Indonesia dulu dijajah sampai kurang lebih 350 tahun ya. Nah, perjuangan hak asasi manusia pada masa itu masih bersifat tradisional dengan cara yang dipimpin oleh para tokoh agama, karena tokoh agama sangat didengar apa yang disampaikan oleh para tokoh agama dan kalangan bangsawan, sehingga belum terorganisasi secara modern. Jadi masih mengandalkan kekuatan fisik dan persenjataan. Adapun yang kedua, perjuangan hak asasi manusia pada masa kebangkitan nasional, yaitu pada tahun 1908. Nah, mari kita lihat ininya ya. Nah, itu perjuangan hak asasi manusia sebelum kemerdekaan negara Indonesia 17 Agustus 1945, yaitu pada masa kebangkitan nasional. Di situ ada juga tokoh-tokoh ya. Ini berdirinya Budi Utomo. Nah, ini organisasi Budi Utomo oleh Dr. Sudiro Husodo pada tanggal 20 Mei 1908. Silahkan dihitung kira-kira sudah berapa ratus tahun sampai sekarang. Berdirinya Budi Utomo disusul oleh tokoh-tokoh lain untuk menggerakkan rakyat dalam bentuk pergerakan nasional yang bergerak di bidang sosial budaya, misalnya Kiai Haji Samanhudi pada tahun 1868 sampai tahun 1956. Mendirikan Serikat Dagang Islam di bidang ekonomi. Kemudian berubah menjadi Serikat Islam oleh Hos Cokro Aminoto yang bergerak dalam bidang politik. Kemudian berdiri organisasi Indonesia Partai itu pada tahun 1913 oleh 3 serangkai. Nah, itu makanya Ibu gambarnya ada 3 serangkai ya. Itu siapa saja mereka? Itu silahkan ingat-ingat ya. Di antaranya yang 3 serangkai itu ada Dosbeker, ada Suwardi Surya Diningrat, dan Cipto Mangunkusumo. Hampir semua organisasi pergerakan nasional pada awal berdirinya pergerakan dalam bidang non-politik, namun lambat laun berubah. Mereka terjun dalam politik praktis, artinya secara langsung ya. Semua itu merupakan wujud perjuangan, memajukan dan penghormatan dan penegakan hak asasi manusia, khususnya meningkatkan kualitas hidup, harkat, martabat masyarakat, dan pembelaan rakyat dari segala bentuk penindasan yang terjadi pada masa itu. Itu sangat luar biasa ya perjuangan para tokoh dalam masa kebangkitan nasional itu pada tahun 1908. Udah lama sekali, tapi mudah-mudahan ya perjuangan mereka selalu kita banggakan, selalu kita hormati ya para pejuang. Kita tidak bisa seperti sekarang tanpa perjuangan mereka ya. Selanjutnya yang ketiga yaitu pada perjuangan hak asasi manusia pada masa Sumpah Muda. Pada tahun 1928 berhasil diikrarkannya Sumpah Pemuda pada Kongres Pemuda II. Sangat memberi pengaruh yang sangat besar, yang sangat kuat pada organisasi pergerakan nasional pada masa itu. Sehingga perjuangan mencapai Indonesia merdeka seluruhnya baik secara politik, kooperasi maupun non-kooperasi yang tujuannya untuk Indonesia merdeka. Jadi semuanya ya dari mulai para pejuang wanita sampai terakhir masa sebelum kemerdekaan ada Sumpah Pemuda, yaitu para pemuda bersumpah untuk menyatukan. Nah, di situ ya. Silakan coba dilihat ada beberapa di situ bunyi Sumpah Pemuda ya. Kalian bisa membaca atau kalian bisa memaknai apa saja isi Sumpah Pemuda dan siapa saja yang mengikrarkan Sumpah Pemuda tersebut. Barangkali demikian penjelasan kali ini. Untuk selanjutnya akan Ibu jelaskan upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia
setelah Indonesia merdeka hingga sekarang pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam sehat walafiat ya. Semoga apa yang Ibu jelaskan kali ini dapat bermanfaat walaupun sedikit. Nah, Ibu tekankan sama kalian, jangan puas dengan penjelasan dari Ibu. Silahkan mari kita sama-sama untuk mencari ilmu pengetahuan yang lebih luas. Sekarang banyak teknologi untuk kalian cari ya tentang ilmu apapun. Yang penting ilmu tersebut dapat menunjang keberhasilan masa depan kalian ya. Demikian anak-anakku sekalian, mudah-mudahan penjelasan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Jaga selalu kesehatan, selalu memakai masker, rajin mencuci tangan, pakai sabun, dan tetap menjaga jarak. Demikian kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.